Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Untuk sesi kita selanjutnya, melanjutkan dari lab sebelumnya, lab 6, kita sekarang ada di lab 7, masih bersinggungan dengan MQTT. Kalau MQTT kemarin kita sudah mempraktekkan, memanfaatkan Mosquito sebagai broker. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan benda lain. Nah, tapi secara umum kita masih akan menerapkan konsep MQTT, masih ada broker, kita akan mensimulasikan publisher dan juga subscriber. Cuman bedanya kali ini kita memakai yang namanya Mosca. Nah, Mosca, si Mosca ini akan kita jadikan broker dan dia itu basisnya dari JavaScript atau JS. Nah, karena kita pakai JS, maka teman-teman perlu mendownload Node.js. Nah, boleh didownload langsung dari sumber utamanya Node.js di nodejs.org, atau juga bisa pakai di folder yang sudah kita di OneDrive materi. Di sini sudah ada materi lab 4. Teman-teman boleh download ataupun lalu install Node ini. Kemudian di sini juga ada beberapa berkas, ada beberapa file-file yang kita bagikan untuk kelengkapan di praktikum kita atau sesi lab kali ini. Oke, langsung saja kita cekidot gitu ya. Yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah kita buka ini Visual Code, Visual Studio Code gitu ya. Kita buka Run as Administrator. Oke, kalau sudah, sebelum itu kita perlu juga membuat satu buah folder. Di sini saya di folder musik saya yang sepi gitu ya. Saya buat folder baru namanya Lab D4 gitu ya. Ini saya buka. Kemudian setelah saya buat folder baru itu, saya open folder di music ya tadi, Lab D4. Nah, ini saya select folder. Nanti akan muncul Explorer Lab D4. Ini akan jadi direktori aktif untuk semua program yang akan kita kerjakan di sesi kali ini. Sudah muncul welcome Visual Studio Code, kita buka terminal, klik di terminal, klik new terminal, atau bisa Ctrl Shift petik miring kanan gitu ya. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Teman-teman boleh inisiasi dulu npm init. Nah, npm init, kita menginisiasi package name lab d4 misal. Versionnya ikut aja satu-satu. Description latihan MQTT dengan Mosca. Entry point kita skip aja, tes kita skip, git repository skip, keywordnya adalah MQTT, kita skip lagi autornya, misalnya namanya, lisensi kita skip. Oke. Kalau sudah muncul is this okay, ketik yes, enter. Nah, kita clean, artinya di sini sudah terbentuk satu buah package.json baru untuk identifikasi program kita di dalam folder lab D4. Kita clear. Kalau sudah, sekarang yang kita lakukan adalah seharusnya kita menginstal npm i mosca. Harusnya ini ya. Nah, cuman kita tidak usah install karena saya khawatir nanti masing-masing environment ada error yang berbeda-beda. Untuk meminimalisir itu, teman-teman boleh download di sini. Di OneDrive ya, ada pustaka tambahan, ini di copy. Setelah di copy, silahkan dipaste di folder sini. Lalu silahkan diekstrak. Seperti ya, diekstrak. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau sudah selesai, ini boleh dihapus. Nah, ini akan muncul dua buah folder, Node Module dan Ref. Ukurannya sekitar 71,5 mega di disk atau 60,1 ya megabyte. Kita cek di Visual Code, muncul Node Module, kemudian ada referensi. Sebenarnya dua benda ini adalah modul tambahan yang terkait dengan Mosca. Nah, kita nggak jadi melakukan install kita nggak melakukan npm install Mosca gitu ya, tapi langsung aja kita pakai yang sudah kami sediakan. Oke, kalau sudah, berarti ini sebenarnya Mosca-nya sudah ada, artinya brokernya sudah jalan. Kita juga sudah punya server ya, servernya itu di Node tadi ya, Node ini server kita, npm mainv gitu. Ini server kita Node mainv, kita sudah punya npm 6.14 dan Node-nya versi v14 ya. Berarti sebenarnya kita sudah bisa menjalankan mini server di sini.
Terus pergi lagi boleh teman-teman ke folder yang sebelumnya, di mana tadi? Sorry, di Siata, di lab 4 ya. Di lab 4 ini boleh di-download juga ini MQTT with JS. Di mana? Di paste di sini. Ini boleh diekstrak. Nah, ini di-cut aja di sini biar di luar ya. Oke. Jadi kita punya file-file baru, broker sub.js, pub.js, lalu ada broker mysql.js dan sub mysql. Nah, kita coba satu-satu. Mulai dari ini sudah muncul ya di explorernya di VS Code. Kita coba broker.js, kita klik. Kemudian di sini kita klik juga publisher, klik kanan open to the site. Kemudian subscriber, sub.js, klik kanan to the site, muncul 3. Kemudian di terminal kita pakai 3 terminal juga. 1, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini 1, 2, 3. Kita punya 3 terminal di direktori yang sama gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah untuk broker.js ini supaya publisher dan subscriber ini bisa berjalan seperti di gambar ini tadi ya, supaya ini apa yang dipublish itu bisa didengarkan oleh subscriber, diterima oleh subscriber, maka broker ini harus jalan dulu karena dia yang menjadi inti gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, ini kita jalankan dengan komennya node nama filenya adalah broker, tidak usah dikasih .js, tidak apa-apa, enter. Oke, kalau tidak masalah mestinya akan muncul broker is ready gitu ya. Setelah ready, kita tes dengan menjalankan subscriber dulu. Subscribernya kita ketik di subscriber ini. Sebenarnya kalau kita cek ada yang namanya MQTT require sama semua di 3 file ini. Lalu kita cek di sini ada topik. Nah, topiknya building temperature. Artinya ada beberapa fungsi untuk mendengarkan. Si klien ini tuh dengerin message ya, kemudian dikonversi dalam bentuk string, lalu di print di konsol, berarti di print di sini nantinya. Lalu di sini juga ada fungsi untuk connect ke topik tertentu gitu ya. Ini yang subscriber kita jalankan. Berarti kalau kita menjalankan node sub, artinya kita menjalankan program ini di mana topik yang didengarkan itu building temperature dengan alamat localhost itu komputernya teman-teman masing-masing. Ini di dalam hal ini komputer saya. Kemudian ini port yang kita pakai 1234, berbeda dengan kemarin ya. Nah, ini supaya nggak crash. Kemudian apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah ini kita enter. Nah, di sini sudah terregister. Ada klien bla 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 ini punya topik ini subscribe. Maka kalau kita jalankan publisher, di sini saya punya publisher, topik yang dikirim oleh publisher ini kebetulan namanya sama, building temperature. Sehingga ini kalau ini dipublish pasti akan diterima oleh dia. Nah, kalau di sini cuman ada variabel topik, kalau di sini ada selain variabel topik ada variabel message. Karena ini adalah payload yang akan dikirim. Nah, nanti kalau publisher ini itu adalah sensor atau node, maka ini datanya mungkin data sensor. Nah, ini untuk simulasi kita pakai hello world. Kita ketik node pub. Nah, ini berarti publish. Kita enter. Tada, ini harusnya di sini kita agak panah. Nah, ini udah ada message send. Nah, di sini ngeprint message send, message-nya ini adalah hello world. Maka di sini kecetak. Kalau kita cek di sini, di broker dia juga dengerin. Di broker juga ada cetaknya. Nah, di subscriber sebenarnya ini, yang subscribe inilah yang akan menjadi end usernya atau pengguna. Oke, baik. Sampai di sini mungkin untuk lab 07. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di lab 08 untuk bagaimana menyimpan dia ke database kita. Terima kasih.